Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita rindu memulai hari ini bersama-sama dengan firman Tuhan karena apa yang Yesus katakan, kita manusia hidup bukan dari roti saja, iya kan? Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Karena biar bagaimanapun kita dengarkan firman Tuhan itu timbul pengharapan. Kita dengarkan firman Tuhan, kuatlah iman dan keteguhan hati kita. Sehingga pada akhirnya tatkala kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, saudaraku, saya percaya kita bisa menghadapi setiap situasi, masalah, pergumulan apapun. Karena firman Allah berkuasa. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang percaya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari yang istimewa karena di dalam Tuhan semuanya dahsyat dan semuanya baik. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu tinggal tetap. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran dan kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita manusia ini memiliki kekurangan yaitu tidak pernah merasa puas. Orang yang belum mengenal Tuhan hidupnya tidak akan pernah merasa puas. Itu sebabnya kenapa Alkitab pernah mencatat, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa mata tidak pernah puas untuk melihat, telinga tidak pernah puas untuk mendengar. Itulah sebabnya kenapa manusia terus mencari-cari dan sulit untuk merasa cukup gitu. Sedangkan Alkitab mengajarkan kepada setiap kita, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, berdasarkan hal ini, Alkitab mengajarkan kepada setiap kita untuk waspada, untuk hati-hati, jangan sampai terlena. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10, Rasul Paulus sampaikan kepada anak rohaninya Timotius dengan berkata seperti ini, karena akar segala kejahatan sumbernya itu adalah karena cinta uang. Wah, bahaya sekali saudara dikasih dalam Tuhan ya. Akar dari segala kejahatan itu semua sumbernya karena cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ya, kita lihat sama-sama bahwa ada banyak orang karena uang makanya tinggalkan Yesus. Karena uang menghalalkan segala cara, karena uang berselingkuh, karena uang berzina, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dia yang mendatangkan kesusahan buat dirinya sendiri dengan cara apa? Dengan cara cinta uang. Akhirnya hidupnya tidak pernah merasa puas gitu loh saudara. Hidupnya nggak pernah merasa cukup. Sedangkan Alkitab mengajarkan kepada setiap kita untuk berani belajar merasa cukup. Bahkan Yohanes Pembaptis pernah mengatakan kepada prajurit-prajurit ketika prajurit-prajurit bertanya kepada dia, ya kan, apa yang harus kami perbuat, kata prajurit-prajurit. Yohanes bilang, jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya kenapa korupsi ada di mana-mana. Kenapa? Karena cinta uang. Iya kan? Karena cinta uang, nggak pernah merasa cukup dengan berkat, dengan titipan yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Nggak pernah cukup, karena kan Tuhan tahu, gitu loh. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan setiap manusia, sehingga akhirnya Tuhan cukup. Nah ini cukup nih. Cuman karena cinta uang, akhirnya dia mulai menghalalkan segala cara. Karena cinta uang orang disikat. Karena cinta uang orang nekat menghabisi nyawa sesamanya. Karena cinta uang orang melakukan segala sesuatunya yang menghalalkan segala cara. Semua karena cinta uang. Saudara dikasih dalam Tuhan. Karena itu akarnya itu saudara dikasih dalam Tuhan. Akar segala kejahatan cinta. Itu sebabnya Yesus juga pernah sampaikan, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Lukas pasal 12. Lukas 12 ayat 15 Tuhan Yesus bilang begini. Katanya kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala apa? Ketamakan. Segala jenis ketamakan, keserakahan, kerakusan, berjaga-jagalah, waspadalah.
Sebab, lihat, walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Wow. Jadi sekalipun ada orang yang berlimpah-limpah harta bendanya, Tuhan Yesus bilang hidupnya tidak bergantung pada kekayaannya itu. Itu sudah dikasih dalam Tuhan. Jadi memang manusia tidak bisa bergantung kepada kekayaan. Manusia harus bergantung kepada Tuhan. Makanya Alkitab mengajarkan terkutuklah mereka yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan kekuatannya. Tetapi diberkatilah, berbahagialah orang yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk ingat yuk, jangan sampai kita memiliki hati yang serakah. Oleh karena kita cinta uang, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hidup kita berapa lama sih? Iya kan? Kita percaya dalam hidup ini Tuhan yang pelihara hidup kita kok. Tuhan bisa pakai burung gagak, saudara dikasih dalam Tuhan, untuk memberi makan Elia. Tuhan bisa memakai janda di Sarfat yang memang pada saat itu sedang mengalami kekurangan untuk memberi makan Elia. Tuhan bisa pakai apapun, siapapun untuk memberi, untuk memberkati, untuk menyediakan, untuk mencukupkan, saudaraku. Karena itu jangan sampai kita serakah, kita mengingini apa yang menjadi milik kepunyaan orang lain. Kita jadi mengingini, mulai membanding-bandingkan. Enak sekali ya hidupnya, akhirnya berusaha jadi sama seperti orang-orang di atas kita. Kita nggak pernah membandingkan diri kita dengan orang-orang yang ada di bawah kita. Akhirnya sulit untuk mengucap syukur. Kenapa? Karena membandingkannya dengan orang yang ada di atas kita. Akhirnya mulai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sama seperti apa yang kita lihat. Oh, orang ini asik ya, orang ini banyak uang, orang ini banyak harta, orang ini bisa jalan-jalan kemana-mana. Pengen sama seperti itu. Akhirnya timbullah keinginan untuk mengingini. Hari ini kita diingatkan, sudah dikasih dalam Tuhan, hidup orang percaya itu Tuhan yang pelihara. Sama-sama di rumah kita masing-masing bilang sama saya, hidup saya Tuhan yang pelihara. Amin. Kalau Tuhan yang pelihara itu cukup. Pasti cukup. Tidak pernah kurang, tidak pernah berlebih. Sudah dikasih dalam cukup. Karena apa? Karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu keperluan kita. Bukan keinginan kita yang diikuti oleh Tuhan. Tapi keperluan, kebutuhan kita yang dicukupkan oleh Tuhan. Tersedia. Makanya setiap hari mana itu turun buat bangsa Israel. Setiap hari, cukup sehari. Ambil secukupnya, Tuhan bilang. Karena kalau kamu ambil lebih, yang lebihnya itu busuk. Jadi Tuhan mau setiap kita belajar untuk mencukupkan diri kita. Jangan serakah. Engkau sudah dikasih dalam Tuhan, keserakahan hanya akan membuat seseorang tidak pernah belajar bersyukur. Dan engkau akan diproses, engkau akan dididik oleh Tuhan, engkau akan didewasakan oleh Tuhan. Engkau memang anak Tuhan, engkau tahu hidupmu terpelihara, hidupmu dicukupkan, engkau kerjakan apa yang menjadi bagianmu, dan bersyukurlah. Ya, jangan sampai engkau memiliki hati yang cinta akan uang sehingga hatimu terikat akan uang. Saudara, Tuhan Yesus membandingkan pribadinya sebagai Allah hanya kepada satu, yaitu Mammon, saudara. Tidak bisa seseorang mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak bisa seorang mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon. Gitu. Jadi yang bisa membandingkan diri Allah dengan satu pribadi ini ya cuman uang, saudara. Cuman Mammon gitu. Jadi hati-hati sekali. Ya, semua itu dimulai dari hati yang gak pernah merasa cukup, serakah. Jangan serakah, karena Tuhan mencukupkan dirimu dengan apa yang Tuhan percayakan, dan itu cukup. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami ya Tuhan, Kau yang mengenal dan Kau yang melihat isi hati kami. Dimanapun setiap umat Tuhan mendengarkan firman Tuhan, kami belajar. Hari ini kami diingatkan bahwa kami tidak boleh serakah. Karena seringkali dalam keserakahan, dalam cinta uang, banyak dari kami anak-anak Tuhan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, menyimpang berbagai duka. Tapi hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, kami diingatkan dan kami belajar untuk belajar hidup mencukupkan diri kami dengan apa yang Tuhan percayakan. Karena kami tahu semuanya baik, semuanya cukup, semuanya terpelihara dalam anugerah dan berkat Tuhan. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, biarlah Tuhan tolong beri kami hikmat dalam mengatur segala sesuatunya. Beri kami hati yang bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dan Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Sehingga semakin hari kami semakin dewasa. Biarlah cinta dan hati kami hanya untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Hamba berdoa buat setiap mereka yang juga sakit hari-hari ini. Tuhan jamah dan sembuhkan. Allah pulihkan dalam nama Yesus. Dan bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.